Selamat datang di Waifu, masih bersama dengan Aika ini guys. Hari ini kita akan bahas ceritanya So Chu-hyun dari manhwa Tomb Raider King. Tak perlu berlama-lama, langsung aja ya guys ya. Ilya yang berhasil mencuci ingatan dari Yang Chen mengabari Jong-hyun kalau semua sudah beres. Yang Chen pun diawasi oleh Sol-ah dan melihat kalau Yang Chen sudah masuk di dalam gedung TKBM. Saat masuk di dalam ruangan Kwok Taek-jun, Yang Chen langsung mengatakan beragam fakta dari ingatan masa lalunya. Mulai dari Jong-hyun adalah pegawai TKBM, hingga Kwok Taek-jun itu pernah mengkhianati Jong-hyun dengan bersekongkol bersama Yang Chen. Kwok Taek-jun tentu saja marah. Dia tidak percaya omong kosong tersebut. Tapi Yang Chen bilang gerak-gerik Jong-hyun itu memang selaras dengan ingatannya. Apalagi saat pria tersebut menerobos masuk dalam penjara untuk menghajar Joshua, sang raja takdir. Untuk meyakinkan Kwok Taek-jun, Yang Chen pun memberi foto dari relik Merlin pada Kwok Taek-jun. Saat relik ini dialiri sedikit dominasi, Kwok Taek-jun mulai menyusuri ingatan masa lalunya. Kwok Taek-jun melihat beragam hal yang menyenangkan, mulai dari relik yang tidak pernah dia lihat sudah berada di tangannya, kemudian TKBM sukses hingga dirinya mendapat gelar 4 Emperor. Kwok Taek-jun juga melihat fakta yang membuatnya tegang. Dia melihat prosesnya menghasut Yang Chen untuk mengkhianati Jong-hyun. Kwok Taek-jun ternyata ingin menyingkirkan Jong-hyun karena penggali tersuksesnya tersebut mulai meminta relik medis tingkat atas. Setelah melihat semua hal tadi, Kwok Taek-jun merasakan sakit kepala seperti semua orang yang ingatannya kembali. Dia tentu saja tidak menerima kalau ingatan itu adalah fakta. Di tengah hamukan karena amarah yang dia rasakan, Kwok Taek-jun berhasil ditenangkan oleh Kwok Hyun-soo, kerabatnya sendiri. Jong-hyun yang tahu kalau Kwok Taek-jun mulai mereda menelpon Pak Tua tadi untuk menyiram bensin di api amarahnya. Jong-hyun bilang kalau pasti Kwok Taek-jun sedang terkejut sekarang karena bingkisan yang dia berikan lewat Yang Chen. Kwok Taek-jun yang penuh amarah menyerang Yang Chen karena merasa pria ini telah mengkhianatinya. Mendengar pertengkaran mereka dari kejauhan, Jong-hyun tersenyum. Dia bahkan melanjutkan teleponnya dengan Kwok Taek-jun. Dia meyakinkan Kwok Taek-jun akan hal yang terjadi di masa depan yang dilihat oleh Kwok Taek-jun tadi. Jong-hyun menyebutkan semua proyek strategis yang bakal dilakukan oleh Kwok Taek-jun. Kwok Taek-jun tercengang karena semuanya ternyata benar. Jong-hyun menyudutkan Kwok Taek-jun dengan mengatakan kalau ingatan yang didapat Kwok Taek-jun tadi itu hanya sepotong dan Jong-hyun mengetahui segalanya. Jong-hyun akan selalu selangkah lebih maju hingga Kwok Taek-jun membayar harga yang pantas telah mengkhianati Jong-hyun. Kwok Taek-jun makin tenggelam dalam amarahnya setelah diprovokasi oleh Jong-hyun. Setelah membuat Kwok Taek-jun menggila, Jong-hyun mendapat telepon dari Edward. Mereka sudah mendapat titik terang tentang relik grid yang sudah mati. Edward melaporkan kalau Joy Allenby atau adik dari Jong-hyun itu adalah peneliti handal di tengah mereka. Jong-hyun tentu senang mendengar adiknya adalah orang yang sangat berbakat. Beberapa hari kemudian, Jong-hyun pun mendatangi Grave Company yang dikelola oleh Edward. Dia bertemu Joy yang mengatakan kalau relik ini belum sepenuhnya terrestorasi. Bahkan jika berhasil pun reliknya harus membuat makam untuk bisa digunakan. Jong-hyun tenang dengan hal itu. Menurutnya, menggali makam sudah menjadi keahlian mereka. Jadi untuk apa mereka khawatir? Jong-hyun hanya butuh Joy untuk menunda merestorasi relik grid hingga persiapan mereka selesai. Jong-hyun akan menyiapkan seluruh anggotanya untuk menggali makam grid. Hal ini sepertinya akan mudah karena Joy juga tahu letak makam grid akan dibentuk, yaitu di Grand Canyon. Jong-hyun kemudian menginformasikan kepada semua orang untuk bersiap. Jae-ha tentu saja menjadi orang yang paling sibuk karena dia harus merestorasi semua relik utama sebelum makam terbuka. Kemudian, untuk menjadikan gerakan mereka lebih efisien, Jong-hyun akan meninggalkan mansion Irene dan mencari markas yang lebih dekat dengan Grand Canyon. Irene tentu sedih, tapi dia tidak punya alasan untuk menahan Jong-hyun lebih lama. Jadi dia memutuskan untuk membantu Jong-hyun di penggalian makam grid nanti. Selain mendapat Irene, Jong-hyun ternyata juga memanggil Dan. Mereka harus siap dalam kekuatan penuh karena makam ini tentu saja begitu penting. Semua persiapan pun dimulai keesokan harinya. Mereka semua sudah sampai di kota terdekat dari Grand Canyon. Satu orang yang tampak begitu semangat adalah Jae-ha, orang yang tidak pernah disangka akan bersemangat. Pria ini ternyata mendapat jackpot saat melakukan pameran kemarin. Dia mendapat relik Michelangelo milik Julian setelah pameran yang terjadi.
Saat mengikat kontrak dengan relik ini, semua relik seniman Renaissance milik Jaeha saling mendukung. Akurasi dan kecepatan Jaeha untuk melakukan restorasi berkembang cepat. Melihat Jaeha sangat senang, Jong-hyun memanfaatkan keadaan tersebut. Jong-hyun menambahkan lagi satu pekerjaan baru bagi Yu Jaeha. Dia ingin raja penipu tersebut menduplikat Munin, relik yang bisa mengembalikan ingatan di kehidupan sebelumnya. Jong-hyun ternyata ingin melakukan hal gila. Dia ingin mengembalikan semua ingatan Kwok Taek-jun. Dia tidak sabar melihat mantan bosnya tersebut mengingat semua kejahatan yang telah dia lakukan. Setelah semua persiapan selesai, Jong-hyun tinggal melakukan satu hal. Dia menelpon Joy dan mengatakan sekarang adalah waktunya makam Grid untuk terbuka. Saat makam ini terbuka, dalam sekejap, pilar cahaya yang muncul menjadi berita internasional. Semua orang sadar kalau itu adalah salah satu dari 7 makam utama. Dan tentu saja, mereka akan berebut melakukan penggalian. Melihat makam Grid terbuka, Rothschild atau Prometheus sangat marah. Karena dia sudah yakin telah mengakhiri makam Grid. Tapi Eve mengatakan kalau mereka teledor yang membuat relik yang hampir mati itu malah dicuri oleh orang lain dan berhasil direstorasi oleh seseorang. Rothschild sangat marah, makanya dia memutuskan untuk bergerak secara langsung. Selain Pandora, tentu saja pihak TKBM tidak akan melewatkan kesempatan ini. Namun saat mereka sampai di Grand Canyon, mereka langsung melihat fenomena aneh. Ada puluhan pilar cahaya yang muncul di depan mereka yang menandakan ada beberapa pintu palsu di sana. Pintu palsu ini tentu dibuat oleh Yu Jaeha. Dengan 3 relik senimannya, Jaeha berhasil membuat puluhan pintu palsu. Dengan begini, tim penggali lain akan bingung dan tim Jong-hyun bisa menggali makam dengan mudah, yaitu teorinya. Tapi sayang, hal itu ternyata tidak segampang kedengarannya. Jaeha sableng malah lupa mana pintu asli yang jadi akses masuk ke dalam makam. Jong-hyun hampir meremukkan Jaeha, apalagi sekarang dia punya masalah baru karena relik gagak tiba-tiba tidak berfungsi. Untung saja dia masih punya kru seperti Miller yang punya relik Sugeliang dan relik Sobok dan penuh pengetahuan untuk mencari di mana pintu masuk. Setelah beberapa saat, Jong-hyun kemudian menemukan di mana pintu masuk makam tersebut. Miller kemudian sadar kalau ada tim penggali yang mengikuti mereka. Mengalahkan semua tim penggali itu sebenarnya mudah, tapi Jong-hyun tidak mau membuat keributan lebih lanjut karena bisa saja pintu yang mereka masuki diketahui oleh semua orang. Makanya dia akan membuat tim penggali tadi masuk dan menyelesaikan mereka di dalam. Nah, tim Jong-hyun pun masuk dalam makam Grid. Sebenarnya ada satu hal yang mengejutkan. Pihak penggali makam yang tadi berada di belakang mereka sebenarnya ditemani oleh Kwok Taek-jun yang juga melihat Jong-hyun masuk ke dalam makam Grid. Seperti yang diperkirakan, pihak TKBM ikut masuk ke dalam makam. Kwok Taek-jun sebenarnya tidak tahu kalau dia tengah berjalan dalam perangkap Jong-hyun. Saat masuk lebih dalam, pihak TKBM langsung dihadang oleh Ilya dan juga Dan. Mereka berdua cukup untuk menyulitkan pihak TKBM. Melihat timnya terjepit, Kwok Taek-jun membagi timnya menjadi 2. Ada yang melawan Ilya serta Dan, kemudian ada juga yang mengikutinya mencari jalan lain. Ilya yang sadar Kwok Taek-jun membagi tim ternyata tetap tenang. Ketenangan Ilya itu datang karena dia tahu kalau jalan yang dipilih Kwok Taek-jun memang bisa menghindari pertarungan, tapi itu sudah penuh dengan jebakan. Nah, di posisi Jong-hyun, dia sudah menjelajahi makam jauh lebih dalam. Jaeha kagum karena Jong-hyun bisa melakukan navigasi dengan mudah. Jong-hyun ternyata tahu interior makam ini bahkan tanpa pengetahuan relik gagak. Makam ini adalah makam di mana Jong-hyun mendapat relik artist, relik andalannya di masa lalu. Dia tentu ingin mendapatkan kembali relik yang berjasa tersebut untuk dirinya, meski bisa saja dia tidak akan menggunakan artis lagi. Jong-hyun trauma dengan efek samping relik tersebut yang bisa membuatnya tidak tidur karena haus akan pengetahuan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah gerbang yang dijaga oleh 3 iblis. Relik iblis ini akan menguji tim Jong-hyun, apa mereka pantas untuk bertemu relik Grid. Ujiannya adalah ujian fisik aneh, yaitu salah satu dari mereka diperintahkan untuk push up 1000 kali dalam semenit sambil bernyanyi dengan tersenyum. Sedikit cemburu saja orangnya akan gagal. Tes ini memang terdengar tidak masuk akal. Lebih parahnya lagi, para iblis ini ternyata memilih orang yang tidak terduga, yaitu Ilya yang baru saja datang.
Para iblis ini sengaja memilih Ilya karena Ilya yang paling lemah. Jonghyun tentu panik, tapi dia masih punya cara. Untuk melewati gerbang di depan mereka, ternyata mereka butuh sebuah kunci dari para iblis tadi. Strateginya, Ilya akan mengalihkan perhatian semua iblis dan Jonghyun mencari tahu di mana letak kunci gerbang yang mereka butuhkan. Sayangnya, Jonghyun tidak bisa menggunakan semua skillnya di sana. Relik Gagat terus bertingkah aneh. Tapi untung saja masih ada Miller dengan Sugilian dan juga Soul-Ah dengan relik Gildal. Strategi ini ternyata bisa berjalan mulus. Ilya berhasil menarik perhatian semua iblis dan Jonghyun menemukan kunci yang mereka butuhkan. Dalam sekejap, Jonghyun kemudian membuka pintu dan kabur bersama semua orang. Iblis di sana yang merasa ditipu coba mengejar Jonghyun, tapi mereka ternyata lemah karena bisa dilawan oleh Dan, Miller, dan juga Ilya. Di ruangan lain dalam makam, relik pemilik makam ternyata menyaksikan semuanya. Dia terganggu dengan kecurangan yang dilakukan Jonghyun, tapi anehnya, dia juga merasa dekat dan familiar terhadap Jonghyun. Padahal ini adalah pertama kali mereka bertemu. Kita kembali ke tim Jonghyun. Saat masuk jauh lebih dalam, mereka menemukan sebuah ruangan raksasa. Ruangan ini kemudian tiba-tiba hancur dalam sekejap dan menjebak mereka semua. Untung saja, untuk pertama kali relik Gagat sempat menggunakan skillnya untuk merestorasi makam. Relik Grid melihat hal ini bingung karena kekuatan merestorasi makam sebenarnya adalah skill dari relik Grid. Selain relik Grid, Jonghyun juga bingung karena dari tadi dia ingin menggunakan skill relik Gagat tapi tidak berfungsi sama sekali. Di tengah kebingungan Jonghyun, tiba-tiba relik Grid muncul di hadapannya. Relik Grid ternyata relik Mammon. Relik ini datang dari kisah iblis keserakahan yang pada awalnya merupakan malaikat tapi jatuh karena dia serakah. Nah, Jonghyun kemudian sadar kalau wanita di depannya ini itu adalah bentuk dari relik artist yang pernah dia miliki. Relik Mammon kemudian ingin mengusir mereka semua karena telah berlaku curang. Tapi dia juga penasaran dengan Jonghyun yang menggunakan skill Mammon. Jonghyun mengaku kalau itu adalah skill Gagat, tapi si Gagat tidak ingin banyak bicara. Daripada berdebat lebih panjang dengan Mammon, Jonghyun ternyata bisa memberikan solusi dalam pertemuan mereka berdua. Jonghyun menjelaskan kalau Mammon sekarang itu pasti ingin sekali mengikat kontrak dengan penggali berbakat. Menurut Jonghyun, Mammon sekarang tidak punya alasan untuk menolak Jonghyun karena mereka berdua sudah cocok dari segi skill dan Mammon juga merasa dekat pada Jonghyun. Menurut Mammon itu memang masuk akal, tapi dia harus tetap memberikan tes untuk Jonghyun agar dia bisa diakui. Tes yang dibuat Mammon lumayan mengagetkan. Dia menggabungkan semua iblis bawahannya menjadi iblis raksasa. Mammon kemudian memberikan satu lagi aturan tambahan. Jonghyun harus melawannya seorang diri tanpa bantuan siapapun. Jonghyun bersedia dan tanpa basa-basi dia menggunakan relik Xiangyu. Tebasan dari iblis raksasa ini memang terasa sangat berat. Jonghyun tahu kalau dia mendapat lawan yang menyulitkan kali ini. Berpindah dari tes yang dilakukan Jonghyun di tempat lain, tidak disangka nih kalau Jin Chaewon juga sudah mulai bergerak. Wanita ini ternyata mendatangi tempat Jonghyun menginap sebelum melakukan penggalian makam. Jin Chaewon ternyata ingin menghancurkan tempat tersebut karena dia yakin kalau Jonghyun akan menggunakan relik untuk kabur ke sana. Jin Chaewon ternyata mengobrolkan rencananya ini dengan Rothschild. Rothschild juga menyuruh Jin Chaewon bergegas menuju makam Grid. Jika dia sudah selesai, Rothschild butuh kekuatan penuh untuk mengalahkan Jonghyun. Saat Jin Chaewon masuk ke dalam apartemen Jonghyun, dia tidak menyangka kalau akan ada orang di sana, yaitu Irene. Irene tahu betul kalau Jin Chaewon akan melakukan kejahatan pada Jonghyun. Makanya dia akan melawan Jin Chaewon. Jin Chaewon tentu saja dengan sedang hati melawan Irene karena dia tahu relik laba-laba yang ada di tangannya itu punya hierarki yang lebih tinggi dari relik Hand of Midas milik Irene. Dengan mudah si laba-laba menghentikan pergerakan relik Irene. Irene tentu saja marah besar dengan reliknya yang lebih menuruti si laba-laba.
Airin menekan Hand of Midas dengan dominasinya. Airin mengalami banyak luka karena reliknya ini menyatu dengan tubuhnya. Tapi dia tidak peduli. Selama dia bisa membantu Jonghyun, itu sudah cukup. Akhirnya Hand of Midas menyerah dan memutuskan mendengar Airin dan bertarung bersama. Tapi, apa mau dikata, Airin kalah dalam semua aspek. Mulai dari tingkatan relik hingga pengalaman bertarung. Cewek pirang ini dihajar oleh Jin Chaewon hingga menembus kamar Jaeha. Di sana, Jin Chaewon senang karena dia melihat banyak relik tim Jonghyun yang bisa dia dapatkan. Airin tahu betul kalau situasi ini tidak menguntungkan, tapi dia tetap melawan Jin Chaewon. Saat keduanya bertarung, siapa sangka relik Munin yang bisa mengembalikan ingatan malah bereaksi kepada mereka berdua. Sebuah mimpi buruk sepertinya akan terjadi. Ada dua hal menarik yang terjadi di sini. Mulai dari Jonghyun yang menghadapi Mammon hingga Airin serta Jin Chaewon yang mendapat ingatan mereka kembali. Apa yang akan terjadi kepada Airin yang tahu tentang masa lalunya sebagai raja kebangkrutan? Apa wanita ini akan menjadi jahat lagi? Ya, untuk tahu jawabannya, mari kita simpan untuk part selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.